Halo, Assalamualaikum adik-adik. Sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak Sela Diniati. Dan pada hari ini, kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, bentuk dan sumber energi di sekitar kita dengan mata pelajaran IPA. Sebelum masuk pembahasan, kakak mau nanya, apa itu energi? Jika kalian masih bingung, kakak kasih gambaran. Yang pertama ada gambar makanan, kedua ada gambar orang yang sedang beraktivitas, dan ketiga ada gambar orang yang sedang sakit. Kira-kira apa sih hubungan dari ketiga gambar ini? Nah, jadi kita membutuhkan makanan agar kita dapat beraktivitas. Namun, jika kita sedang sakit, kita tidak dapat beraktivitas. Nah, jika kita sedang sakit, otomatis kita harus membutuhkan makanan agar kita dapat beraktivitas kembali. Nah, jadi makanan merupakan salah satu sumber energi bagi manusia. Lalu, apa itu sumber? Jika kita berbicara tentang sumber, kita cukup mengingat-ingat. Sumber air berarti segala sesuatu yang dapat menghasilkan air. Sumber cahaya berarti segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya. Sumber api berarti segala sesuatu yang dapat menghasilkan api. Maka sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sebagai contoh, pada siang hari, Adi sedang merasa kepanasan, lalu ia menghidupkan kipas angin. Nah, pada kipas angin ini menggunakan energi, yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Jadi, perputaran pada kipas ini memanfaatkan energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Perputaran inilah yang menyebabkan ruangan kita menjadi dingin. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari energi. Yang pertama, energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, dan energi nuklir. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Contoh dari energi panas adalah panas yang dihasilkan kayu api yang dibakar dan juga panas matahari. Yang kedua, ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan cahaya. Contohnya, lampu, senter, dan juga cahaya matahari. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan akibat gerak suatu benda. Energi gerak dapat dihasilkan baik dari angin bertiup, air yang mengalir, maupun energi listrik. Contoh dari energi gerak adalah kipas angin yang bergerak. Nah, selanjutnya ada contohnya yaitu blender. Selanjutnya, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul dari adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Contoh dari energi listrik adalah saat kita sedang menyetrika pakaian. Nah, setrika ini menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Karena itu, setiap kita selesai menyetrika pakaian, pakaian kita akan terasa hangat atau panas, bukan? Contoh lainnya adalah kipas angin, karena kipas angin ini menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran benda akan menghasilkan bunyi. Contohnya, pada senar gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi. Atau trompet yang kita tiup. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Energi kimia terkandung dalam makanan dan bahan bakar. Contohnya pada makanan kita dan juga baterai ataupun bahan bakar minyak. Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berasal dari reaksi inti atom. Contohnya adalah bom atom. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu lingkungan dan fungsinya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, apa sih fungsi dari lingkungan? Fungsi lingkungan yang pertama adalah sebagai tempat memperoleh makanan.
Manusia memperoleh makanan dengan mengambil sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya. Lingkungan menyediakan sumber makanan dalam berbagai bentuk. Ada yang dapat kita konsumsi langsung, ada juga yang harus kita olah terlebih dahulu. Berikut adalah contoh makanan yang dapat kita konsumsi langsung. Contohnya madu, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Adapun contoh makanan yang harus kita olah terlebih dahulu yaitu padi, jagung, ikan, ayam, maupun hewan-hewan lainnya. Fungsi lingkungan yang kedua adalah sebagai tempat tinggal. Semua makhluk hidup termasuk manusia, tumbuhan, dan juga hewan memanfaatkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Orang tuamu membangun rumah sebagai tempat tinggal di lingkungan. Bahan-bahan untuk membangun rumah seperti kayu, batu, dan juga pasir itu pun diambil dari lingkungan kita. Selanjutnya ada sebagai tempat budidaya. Sebagian hewan dan tumbuhan yang terdapat di lingkungan dapat dikembangbiakkan. Manusia memanfaatkan sumber daya hayati termasuk dalam usaha budidaya. Bentuk budidaya tersebut dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Lalu, fungsi lingkungan yaitu sebagai tempat bekerja. Lingkungan menyediakan ruang untuk berbagai aktivitas, salah satunya untuk kita bermain, beraktivitas, dan juga bekerja. Fungsi lingkungan yang terakhir adalah sebagai tempat bersosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya, maka itu untuk saling mengenal, kita harus saling bersosialisasi untuk bertukar pendapat, membentuk kelompok, dan memecahkan masalah bersama. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam lingkungan. Tanpa lingkungan, manusia tidak dapat bersosialisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah. Orang yang diwawancarai disebut juga dengan narasumber atau informan. Langkah-langkah melakukan wawancara yang pertama itu menentukan narasumber sesuai tema wawancara. Jika kita ingin mewawancarai tentang penjualan sayur di pasar, otomatis kita harus mewawancarai pedagang di pasar. Yang kedua, menghubungi narasumber secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat disusun dengan rumus Adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, kita juga perlu menyiapkan alat tulis dan perekam suara. Jika kita tidak memiliki alat perekam suara, kita juga dapat menggunakan telepon seluler kita. Lalu, langkah berikutnya yaitu membuat janji dengan narasumber. Dan jangan lupa, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus berdoa dulu dan juga gunakan bahasa yang sopan dan santun. Terima kasih.